Salam, salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini kita akan bahas bahan khotbah kita untuk minggu depan, tanggal 8 November tahun 2020, yaitu dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema yang diberikan kepada kita adalah tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan supaya kita memanjatkan doa kepada semua orang dan untuk raja-raja. Tentunya yang menjadi patron dan tolok ukur kita, pola hidup kita dalam bersikap, termasuk dalam bersikap dalam politik, yaitu Yesus Kristus. Dia menjadi patron kita dalam bertindak, bersikap, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, bagaimanakah Yesus bersikap terhadap bangsa dan negara semasa dia hidup dan melayani? Ketika para imam-imam itu bertanya kepada Yesus, apakah kami akan membayar pajak? Dan Yesus menunjukkan koin. Dan dia bertanya, ini gambar siapa? Ini, lalu semua orang berkata, itu adalah Kaisar. Dan Yesus berkata, apa yang menjadi hak Kaisar berikan kepada Kaisar, dan apa yang menjadi hak Tuhan berikanlah kepada hak Tuhan. Dalam kehadiran Yesus di dunia ini, yaitu untuk membangun kerajaan surgawi, kerajaan Allah dalam dunia ini. Begitu juga kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, adalah membangun kerajaan Allah, kerajaan surgawi dalam dunia ini. Di sini dikatakan, sebagai anggota kerajaan Allah, kita harus mendoakan para raja-raja, para pembesar-pembesar. Di sini kita bisa juga melihat bahwa apa yang diharapkan Tuhan Yesus dan apa yang diharapkan oleh Paulus sebagai anggota kerajaan Allah harus mampu bersanding dengan kerajaan dunia. Tidak menjadi oposisi atau menjadi pemberontak terhadap negara. Di kita hanya dikatakan mendoakannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus tidak mau membangun kerajaan duniawi pada saat dia hadir melayani, hidup melayani di dunia ini, tetapi membangun kerajaan Allah. Dan tidak pernah kehadiran Yesus mengganggu pemerintahan, mengganggu kekuasaan Romawi terhadap orang Yahudi. Makanya ketika Yesus dihukum mati, Yesus tidak pernah dihukum karena kesalahannya terhadap pemerintah. Dia harus menjadi patron bagi kita. Demikian juga lah yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa dia harus mendoakan, bahwa umat Tuhan harus mendoakan raja-raja dan pembesar-pembesar. Walaupun mungkin banyak sikap, keputusan-keputusan politik yang dilakukan oleh pembesar-pembesar atau raja-raja itu bertentangan terhadap iman kita orang Kristen. Tetapi tindakan perlawanan yang harus kita lakukan adalah tindakan surgawi, yaitu berdoa. Ketika kita berdoa, disitulah kita melihat bahwa kebenaran Tuhan yang sejati, seperti yang dikatakan dalam ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ternyata pengetahuan akan kebenaran itu kita peroleh lewat doa-doa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
ketika kita berdoa terhadap pemerintah, supaya pemerintah memberikan keputusan untuk mensejahterakan umat manusia, untuk mensejahterakan warga negaranya. Namun bila itu tidak kita ketemukan, Tuhan berkata lewat surat Paulus kepada Timotius, kita hanya berdoa. Berdoa artinya di sini adalah dalam rangka menyerahkan semua langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Tuhan terhadap umatnya dalam pemerintahan atau negara yang dimana kita hidup. Kita tidak mampu menyelami langkah-langkah Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan terhadap kebijakan-kebijakan mungkin yang tidak berpihak kepada umat Kristen. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, disitulah kita dikatakan harus tetap berdoa supaya mampu bersanding kerajaan surgawi itu dan kerajaan duniawi itu mampu bersanding di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita tidak disuruh menjadi pemberontak, tetapi disuruh berdoa terhadap pemerintahan yang baik ataupun pemerintahan yang tidak baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan tema tanggung jawab orang Kristen dalam politik, seringkali agama dipakai, ditunggangi oleh politik untuk memecah belah bangsa. Ya, sering sekali umat Kristen diserang dengan masalah Tritunggal, masalah keesaan, bahwa orang Kristen menganut politisme. Tidak. Tapi ketika serangan-serangan itu kita balas dengan serangan-serangan, maka kita tidak memiliki sebenarnya tanggung jawab politik terhadap bangsa. Kita harus bisa melihat ditungganginya hal-hal isu-isu seperti itu, sehingga memperkeruh suasana. Dan targetnya adalah kita terpancing dan mau dipancing dengan isu-isu seperti itu. Dan jika terjadi tidak terjadi kekacauan, konflik karena isu itu, maka kesalahan itu adalah terletak juga pada diri kita. Karena kita mau terpancing dan targetnya adalah supaya kita terpancing, maka kita saudara-saudara tidak mempunyai tanggung jawab politik terhadap bangsa. Diam kita terhadap serangan-serangan terhadap keesaan Tuhan kita, yang mana banyak orang tidak mengakui keesaan Tuhan kita. Pernyataan sikap diam kita adalah bentuk tanggung jawab politik kita terhadap bangsa. Tuhan berkata bahwa diamlah engkau, akulah yang melakukan perlawanan. Diammu adalah di mana Tuhan yang melakukan perlawanan. Doamu adalah di mana engkau mendukung pemerintahan dan menyerahkan semua perjuanganmu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya berharap sebagai umat Tuhan bahwa diam kita terhadap serangan-serangan keesaan Tuhan kita adalah tanggung jawab kita terhadap stabilitas politik. Bahwa jawaban, hujatan, fitnahan yang diberikan kepada Tuhan kita sudah diterima dan ditanggung oleh Yesus Kristus. Cukuplah Tuhan kita Yesus Kristus sudah menanggung itu. Kita memilih hidup, memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita adalah memilih Yesus sebagai pembela kita. Memilih Yesus sebagai Tuhan kita bukan memilih hidup untuk membela Yesus. Sekali lagi, memilih Tuhan, memilih Yesus sebagai Tuhan kita adalah memilih Dia menjadi pembela kita dalam menjaga stabilitas nasional, dalam menjaga stabilitas politik, dalam memelihara partisipasi politik kita terhadap pemerintah, berdoa terhadap pemerintah, berdiam terhadap semua serangan-serangan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bersama saya, Pendeta Hasudungan Sehat. Salam.